Selamat malam, Bu Nancy dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan penjelasan dari bab 8 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 8 minggu lalu. Minggu lalu, kita sudah sedikit banyak mendapatkan penjelasan mengenai perencanaan strategi pembelajaran sampai kepada komponen pembelajaran dari strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan bab 8 ini sampai selesai yang akan dimulai dari saya, Sandy Wijaya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Yuliana Vita. Komponen strategi pembelajaran yang berikutnya adalah rencana lingkungan belajar konstruktivis. Dalam memulai strategi pembelajaran kognitif atau konstruktif, atau campurannya membutuhkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk seberapa baik salah satu pendekatan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Perancang juga harus memutuskan cara terbaik bagi pelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disetujui oleh organisasi. Pertimbangan karakteristik, peserta didik, kemampuan, kedewasaan, pengalaman, dan pengetahuan tentang ranah konten tentu saja merupakan faktor yang penting. Dalam memilih strategi konstruktivis atau memadukan konstruktivisme dengan kognitif, keterampilan guru, pelatih, atau manajer instruksional menjadi pertimbangan yang sangat penting. Karena mengelola CLI dan siswa yang terlibat dalam CLI sangatlah berbeda dari gaya pedagogis yang biasa digunakan oleh sebagian besar guru. Lebih-lebih lagi, fitur dari kinerja dan konteks pembelajaran, terutama dalam hal sumber daya, mempengaruhi pemilihan strategi terbaik untuk pembelajaran. Perencanaan yang masuk ke CLI diringkas di kolom sebelah kanan dari tabel 8.7, berlawanan dengan fase analisis dan desain. Intinya, dibuat bahwa CLI yang efektif membutuhkan persiapan yang matang. Tabel 8.7 dapat digunakan sebagai template untuk perencanaan CLI. Tetapi tabel 8.8 lebih fokus pada kebutuhan perencanaan untuk strategi konstruktivis. Untuk tabel 8.8, kami mengasumsikan langkah-langkah analisis dan desain melalui bab 7 telah selesai, dan perancang memilih untuk menggunakan CLI daripada strategi instruksional kognitif yang ditekankan dalam bab ini. Di bawah asumsi ini, perencanaan CLI menjadi kombinasi dari memodifikasi perencanaan yang ada, sehingga membahas asumsi konstruktivis, serta mengatasi persyaratan tambahan yang unik untuk CLI. Meskipun tabel terbagi menjadi kegiatan perencanaan, menjadi pertimbangan untuk lingkungan belajar, keterlibatan pelajar, bimbingan belajar, dan penilaian. Sebagian besar kegiatan perencanaan dapat diselesaikan sebelum meluncurkan lingkungan belajar baru dan melibatkan peserta didik. Penilaian otentik dan bimbingan belajar tentu saja adalah bagian dari keterlibatan pembelajaran, tetapi semuanya disajikan dalam baris terpisah dari tabel 8.8 karena kontribusi penting bagi keberhasilan kemajuan siswa melalui CLI. Skema 5Es populer yang dikembangkan oleh Biological Science Curriculum Study atau BSCS Team disertakan dalam tabel untuk perencanaan keterlibatan pelajar. Tetapi, perancang dapat mengganti skema apapun yang sesuai dengan preferensi dan model pedagogis yang sedang digunakan. Pada kategori perencanaan bimbingan belajar pada tabel 8.8, segala sesuatu dapat dianggap sebagai scaffolding selama mendukung siswa sesuai kebutuhan dan diambil saat siswa mengembangkan kemahiran. Perancang dapat menyusun kategori ini dengan cara apapun yang sesuai dengan konsep bimbingan belajar mereka. Lihat bagian contoh dan studi kasus di akhir bab 9, serta lampiran untuk contoh bagaimana tabel 8.8 harus diisi. Sekarang, kita beralih dari diskusi kita tentang identitas konstruktivis kembali ke desain strategi instruksional. Namun, satu catatan terakhir bagi mereka yang mengikuti Dick and Carey. Berikut adalah tabel 8.8. Pada tabel 8.8 ini, dapat dilihat bahwa perencanaan untuk
untuk lingkungan belajar konstruktivis dimulai dari kebutuhan perencanaan rencana lingkungan belajar. Di sini dijelaskan desain dari bahan yang dibutuhkan untuk meluncurkan CLI. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, rasional, fokus, fokus konstruktivis, model pedagogi, skenario, contohnya masalah keseluruhan, proyek, kasus, dan sebagainya, sumber daya pembelajaran, mengelompokkan pembelajar, sistem penyampaian seperti media dan personil. Kemudian perlu juga dipersiapkan perencanaan untuk ketertarikan pelajar. Pada prosedur ini, jelaskan kegiatan yang diantisipasi selama keterlibatan, mengingat sifat peserta didik, tujuan instruksional dan model pedagogis, ketertarikan, atau pada pertemuan pertama dengan masalah dan materi untuk mendapatkan perhatian dari pembelajar. Ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu, membangun relevansi pribadi dalam benak peserta didik. Yang kemudian adalah eksplorasi, keterlibatan, bertanya, berhipotesis, mencari informasi, interaksi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah elaborasi, transfer, dan perluas pengetahuan. Terapkan dalam pengetahuan baru. Lihat hubungan, mengenal pola, membuat koneksi, menguji dalam konteks baru, berhubungan dengan pengalaman hidup, dan sebagainya. Tahap yang berikutnya adalah evaluasi. Di sini terdapat kolaborasi, negosiasi hasil, tentukan kriteria, dan diagnosis, dan meresepkan atau mencatat peningkatan bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan bimbingan belajar. Di sini, materi dan kegiatan yang diantisipasi untuk panduan pembelajaran adaptif selama keterlibatan pelajar di CLI meliputi scaffolding, model, penyelenggaraan grafis, contoh yang dikerjakan, alat bantu kerja, peta konsep, menanyakan, umpan balik, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah perencanaan penilaian otentik. Di sini, bahan dan prosedur yang diantisipasi untuk penilaian otentik dijelaskan. Untuk tujuan peserta didik dan CLI, di antaranya terdapat rubrik dan instrumen lainnya, kategori kriteria, fungsi, estetis, hukum, dan seterusnya. Baik, dalam model, jika keputusan dibuat untuk menggunakan strategi instruksional konstruktivis, menggunakan CLI sebagai strategi instruksional, dan untuk melakukannya dengan integritas teoretis, maka ketahuilah bahwa beberapa asumsi model Dick and Carey dapat dikompromikan. Ini akan berimplikasi pada penilaian hasil belajar siswa, evaluasi formatif, revisi, akuntabilitas, dan replikasi instruksi. Misalnya, mungkin sulit untuk menilai pembelajaran siswa dan menghubungkan pencapaian dengan tujuan. Maka, pada gilirannya, membuat evaluasi dan revisi formatif menjadi sulit. Merusak akuntabilitas untuk agen sponsor dan membuat replikasi dengan hasil yang dapat diprediksikan nantinya akan diragukan. Strategi pembelajaran yang ditentukan dalam studi kasus pembelajaran sekolah di lampiran H adalah contoh memadukan CLI ke dalam model Dick and Carey, tanpa berdampak pada asumsi desain kognitif. Karena kegiatan buletin siswa berbasis masalah digunakan sebagai motivasi otentik untuk partisipasi siswa sekolah menengah dalam instruksi langsung tentang penggunaan berbagai kalimat saat menulis paragraf. Di luar instruksi tentang variasi kalimat, CLI juga memiliki kegunaan yang besar untuk instruksi langsung lainnya, dan untuk keterampilan tingkat tinggi di seluruh kurikulum sekolah menengah. Ini adalah perpaduan yang diinginkan dari strategi kognitif dan konstruktif, karena manfaat dari kedua model direalisasikan. Strategi instruksional yang ditentukan dalam kelompok studi kasus kepemimpinan di akhir bab 9 juga merupakan contoh pencampuran CLI ke dalam model Dick and Carey. Tetapi dalam hal ini akan ada dampak pada beberapa asumsi desain kognitif. Meskipun instruksi berbasis web untuk peserta harus disediakan dalam pedoman desain kognitif yang khas, sesi pemecahan masalah berbasis kelompok di mana peserta menetapkan agenda mereka sendiri dan memilih prioritas mereka sendiri, menghasilkan hasil belajar yang berbeda untuk kelompok yang berbeda
dan tingkat penguasaan yang berbeda-beda oleh setiap individu dalam kelompok. Hal ini membuat replikasi dengan hasil yang dapat diprediksi menjadi sulit, dan variabilitas dalam kinerja menghadirkan masalah untuk evaluasi formatif, revisi, dan sertifikasi pencapaian. Perancang bagaimanapun memilih untuk menentukan CLI untuk studi kasus untuk dua alasan. Pertama, keterampilan prasyarat tercakup dalam instruksi berbasis web. Dan yang kedua, sesi pemecahan masalah berbasis kelompok harus memperoleh partisipasi aktif dalam kinerja yang lebih otentik daripada yang bisa ditawarkan dalam pengajaran langsung. Seperti dalam kebanyakan keputusan untuk merencanakan instruksi, memilih strategi instruksional dipandu oleh analisis yang cermat dari tujuan instruksional dan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan peserta didik dan organisasi Inggris. Berikut adalah tabel 8.2. Ini adalah contoh dari penerapan. Bagian ini digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana teori-teori pembelajaran dihubungkan dengan tujuan instruksional. Contoh disediakan untuk informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, dan sikap. Kerangka tujuan instruksional yang spesifik digunakan untuk contoh-contoh ini ditemukan pada gambar 4.6 terkait dengan menempatkan bola golf. Kerangka tujuan instruksional ini dipilih karena saat ini mengandung intelektual keterampilan dan keterampilan motorik, dan itu menyiratkan keterampilan bawaan, sikap, dan informasi verbal. Untuk tujuan kami memperluas kerangka kerja untuk memasukkan verbal terkait informasi dan sikap. Gambar 8.2 mencakup analisis yang diubah. Yang baru, tugas informasi verbal terhubung dengan keterampilan intelektual yang mereka dukung menggunakan tradisional V dalam segitiga. Dan tujuan sikap terhubung ke tujuan instruksional menggunakan huruf A dalam lingkaran. Beberapa keterampilan asli tidak termasuk untuk memberikan ruang bagi keterampilan dan informasi tambahan. Asumsikan semua yang asli keterampilan hadir dalam analisis, hanya saja tidak dalam porsi yang diilustrasikan pada gambar 8.2. Perhatikan tujuan sikap di sudut kanan atas. Memilih aktivitas, kompetensi, dan goal, tujuan sikap ini sama untuk seluruh unit instruksional di bidang golf. Bukan hanya bagian ini tentang menempatkan, mengaktifkan keterampilan I.1, merencanakan pukulan yang diperoleh untuk menempatkan bola ke dalam cangkir adalah keterampilan intelektual. Ini mengaktifkan keterampilan I.4. Jalankan pukulan latihan berdasarkan rencana dan I.5. Pukulan bola sesuai rencana adalah keterampilan motorik. Sebagai tambahan, 4 tugas informasi verbal telah ditambahkan untuk mendukung keterampilan intelektual I.1A, I.1B, I.1D, dan I.1E. Langkah pertama dalam merencanakan strategi pembelajaran adalah mempertimbangkan karakteristik siswa sasaran, motivasi dasar untuk berada dalam pembelajaran, dan jarak transaksional antara instruksi dan peserta didik. Untuk contoh ini, menganggap peserta didik adalah orang dewasa yang heterogen dalam kemampuan kognitif mereka, tetapi homogen dalam kemampuan golf mereka sebagai pemula. Selanjutnya, mereka secara sukarela untuk pembelajaran, dan mereka telah membayar biaya untuk hadir. Fakta-fakta ini menunjukkan peserta didik memiliki motivasi untuk belajar menempatkan bola golf. Terkait dengan jarak transaksional, peserta didik terdaftar dalam instruksi kelompok kecil dengan klub pro golf komunitas lokal. Ini berarti mereka memiliki akses langsung ke instruktur, dan mereka akan diberikan instruksi, kesempatan untuk berlatih, dan umpan balik yang ditargetkan pada kinerja mereka. Tingkat motivasi mereka sangat berbeda dari siswa SMP dan SMA yang terdaftar dalam program pertama, dan bahkan lebih berbeda dari sekolah menengah pada umumnya, kelas olahraga mempelajari unit golf. Mari kita hubungkan dulu tujuan instruksional sikap dan rekomendasi berbasis teori untuk membentuk sikap dalam pembelajaran strategi. Selanjutnya, kami menghubungkan keterampilan bawahan yang terkait dengan informasi verbal, lalu keterampilan intelektual,
dan akhirnya keterampilan motorik untuk strategi instruksional. Berikut adalah penjelasan dari tabel 8.9, tujuan instruksional sikap. Pada tabel 8.9, ini berisi strategi instruksional untuk tujuan sikap yang terkait dengan unit golf. Kolom pertama berisi komponen pembelajaran. Yang kedua, kolom berisi pertimbangan instruksional untuk jenis pembelajaran di dalam masing-masing komponen. Dan kolom ketiga berisi strategi pembelajaran yang direncanakan. Perhatikan bahwa informasi yang terkandung dalam strategi tidak secara langsung berhubungan dengan pengembangan keterampilan menempatkan, melainkan untuk mengembangkan keinginan untuk berpartisipasi. Ini berhubungan dengan perekrutan, dorongan atau motivasi, membangun kepercayaan diri, persahabatan, dan resep untuk berbagi kesempatan untuk berpartisipasi. Ini juga berkaitan dengan unit keseluruhan pada golf, bukan hanya untuk langkah pertama, yaitu menempatkan. Berikut adalah penjelasan dari tabel 8.10 mengenai keterampilan subordinat informasi verbal. Pada tabel 8.10 berisi strategi instruksional untuk beberapa informasi verbal, keterampilan subordinat. Pada gambar 8.2 yaitu keterampilan I.1.A, I.1.B, I.1.D, dan I.1.E. Seperti sebelumnya, komponen pembelajaran dan pertimbangan untuk jenis pembelajaran termasuk dalam kolom pertama dan kedua, dan strategi pembelajaran termasuk dalam kolom ketiga. Berbeda dengan contoh sikap, dalam hal ini, strategi secara langsung berkaitan dengan mempelajari informasi verbal yang diperlukan untuk melakukan keterampilan intelektual yang didukungnya. Strategi tersebut digambarkan pada tabel 8.10 untuk tujuan mengilustrasikan komponen pembelajaran untuk informasi verbal. Namun, dalam instruksi penempatan yang sebenarnya, informasi verbal akan digabungkan dengan keterampilan intelektual pada tabel 8.11. Berikutnya, penjelasan tabel 8.11 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Vita. Silakan, Bu Vita. Oke, terima kasih Pak Sandy. Saya akan melanjutkan tentang keterampilan intelektual. Strategi instruksional untuk keterampilan intelektual I.1 pada gambar 8.2 termasuk dalam tabel 8.11. Mempelajari keterampilan ini membutuhkan sintesis keterampilan intelektual I1A melalui I1F pada gambar 8.2 dan informasi verbal yang mendukung keterampilan ini. Perhatikan contoh bahwa peserta didik tidak dapat menempatkan bola. Strategi di sini adalah untuk memastikan mereka benar-benar memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan penempatan dan membuat rencana terkait. Para ahli tidak ingin instruksi perencanaan penempatan menjadi pengalaman uji coba dengan para pemain. Ini membutuhkan waktu terlalu lama untuk penemuan lengkap. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan motorik. Akhirnya, tabel 8.12 berisi peristiwa pengajaran, pertimbangan untuk setiap peristiwa dan jenis pembelajaran, dan strategi pembelajaran untuk keterampilan motorik I.4 dan I.5 yang diilustrasikan pada gambar 8.2. Untuk keterampilan motorik, sangat penting bahwa peserta didik yakin dapat melakukan keterampilan tersebut. Peserta didik juga telah melihat keterampilan tersebut dilakukan dan memiliki banyak kesempatan untuk berlatih dengan umpan balik yang tepat. Dalam situasi menempatkan bola golf, kedekatan bola yang dihasilkan ke tempatnya adalah umpan balik yang paling langsung. Berdasarkan hasil yang sebenarnya, pembelajar dapat menyesuaikan rencana untuk meningkatkan kualitas. Nah, pada keterampilan motorik dapat kita lihat pada tabel 8.12.
Komponennya bisa berupa kegiatan pra-instruksional, kemudian aktivitas presentasi, kemudian learner, kemudian ada assessment, dan follow through. Kemudian untuk studi kasus, next Pak Fendi. Pelatihan kepemimpinan kelompok. Tujuan dalam bab ini adalah agar fokus pada strategi instruksional yang mencakup peristiwa pengajaran, 5 komponen pembelajaran berdasarkan peristiwa, pertimbangan yang harus dimiliki perancang untuk jenis pembelajaran dalam setiap komponen, dan instruksional strategi yang menghubungkan keterampilan bawahan dan komponen pembelajaran beserta pertimbangannya. Untuk membantu memastikan bahwa fokus pada dasar teoritis hanya menggunakan satu keterampilan bawahan informasi verbal dari studi kasus. Nah, untuk lebih lengkap dan detail untuk studi kasus pelatihan kepemimpinan kelompok dengan model kognitif dan konstruktivis akan disajikan dalam bab 9, yaitu dalam bab selanjutnya. Kemudian, keterampilan subordinat informasi verbal. Tabel 8.13 berisi strategi instruksional untuk tujuan kinerja 6.4.1 dari tabel 7.5. Tujuannya adalah sebagai berikut. Memberikan deskripsi tertulis tentang tindakan pemimpin kelompok selama pertemuan. Menunjukkan apakah tindakan tersebut cenderung mendorong atau menghambat interaksi kelompok kooperatif. Peserta didik harus mengklasifikasikan setidaknya 80% dari tindakan yang digambarkan dengan benar. Seperti pada bagian contoh, kolom pertama dan kedua tabel menggambarkan komponen pembelajaran dan pertimbangan untuk jenis pembelajaran dalam setiap komponen. Kolom ketiga berisi strategi instruksional. Di bab 9, desainer harus mensintesis pertimbangan ini untuk teori pembelajaran dalam strategi instruksional dengan kebutuhan perencanaan lainnya, seperti logistik, konten pengelompokan, pengelompokan peserta didik, dan pilihan media. Berdasarkan pertimbangan tambahan ini, penyajian materi, pengelompokan, dan urutan informasi akan berubah. Namun, basis teori masih mendorong strategi instruksional saat berkembang. Nah, ini adalah tabel 8.13, yaitu contoh komponen pembelajaran untuk unit diskusi kelompok. Terkemuka untuk keterampilan bawahan 6.4.1. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan dari bab 8. Materi yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi instruksional adalah tujuan instruksional, pelajar dan analisis konteks, analisis instruksional, tujuan kinerja, dan item penilaian. Strategi instruksional adalah resep yang digunakan untuk mengembangkan atau memilih bahan ajar. Dalam membuat setiap komponen strategi harus mempertimbangkan karakteristik siswa, yaitu kebutuhan, minat, dan pengalaman siswa, serta informasi tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan perhatian mereka selama 5 komponen pembelajaran instruksi diberikan. Keller 2010, ERCS menyediakan instruktur yang berguna untuk mempertimbangkan bagaimana merancang materi yang memotivasi siswa. Beberapa psikolog pendidikan memandang strategi pembelajaran memiliki 4 komponen utama pembelajaran yang memandu intelektual siswa, memproses melalui keadaan mental, dan aktivitas yang mendorong pembelajaran, yaitu meliputi aktivitas pra-instruksional, presentasi konten,
partisipasi siswa dengan umpan balik, dan kegiatan tindak lanjut. Kelima komponen pembelajaran, penilaian termasuk dalam strategi untuk memfasilitasi manajemen instruksional. Penilaian memungkinkan kita untuk menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan peserta didik, mengevaluasi kualitas bahan ajar, dan mengevaluasi kemajuan siswa. Meskipun fungsi utama penilaian dalam strategi adalah manajemen, itu juga dapat mendukung pembelajaran ketika umpan balik yang membangun diberikan kepada peserta didik. Tipe dari tujuan instruksional adalah pertimbangan penting saat merancang strategi. Keterampilan intelektual, informasi verbal, keterampilan motorik, atau sikap. Maka dari itu, pertimbangan dari 5 komponen pembelajaran adalah penting. Setiap jenis tujuan mungkin memerlukan aktivitas unik untuk masing-masing komponen pembelajaran. Nah, berikut adalah rubrik untuk evaluasi strategi instruksional. Sebelum mengembangkan materi berdasarkan strategi Anda juga harus mencari evaluasi dari pakar konten sebagai dari 1 atau lebih peserta didik target Anda. Berikut ini adalah rubrik yang dapat Anda gunakan sebagai alat bantu kerja dalam mengembangkan strategi dan pengulas Anda yang dapat digunakan untuk menilainya. Nah, berikut pada akhir bab 8 juga terdapat beberapa latihan, kemudian juga terdapat feedback-nya. Terakhir adalah referensi atau bacaan yang direkomendasikan dalam bab 8. Terima kasih Pak Sandy. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sediakan sedikit banyak dapat berguna bagi Bapak Ibu sekalian di masa depan. Terima kasih dan selamat malam.